Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan persiapkan hatimu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita mengucap syukur, menaikkan setiap ucapan terima kasih kita, setiap rasa syukur hormat kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah boleh menyertai kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan, sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menyerahkan ibadah kepadamu. Tuhan menyertai dan membimbing kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami Tuhan. Nanti jemaat Tuhan, kita angkat pujian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bagaikan bejana yang siap dibentuk Tuhan, demikian hidup kami mau dibentuk oleh Engkau. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita naikkan puji. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nanti jemaat Tuhan, kita dengan pujian bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
kami mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Segala hormat, segala pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu. Biar kami jemaat-Mu semakin rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan kami, yang tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami, siapkan pikiran kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami, pegangan dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjadi jemaat yang lebih baik lagi Tuhan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom jemaat-jemaat Leon yang Tuhan kasihi dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam kesempatan yang menjadi anugerah Tuhan untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk perjalanan kehidupan kami bersama dengan Tuhan, dan bahwa Engkau berikan kami kesempatan hari lepas hari untuk mengenal Engkau lebih baik lagi Tuhan, dan kami boleh mengerti dan memahami bagaimana kami harus mengabdikan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, isi-Mu akan diberitakan, kebenaran akan disampaikan di tengah-tengah persekutuan kepada kami pada hari ini Tuhan. Bapa di surga, Engkau urapi kami dengan hikmat bahagia, hati sebagai seorang murid yang bersedia untuk mendengar dan melakukan firman-Mu, sehingga namun boleh dipermuliakan melalui ketaatan kami kepada firman-Mu yang Engkau beritakan hari ini di tengah-tengah kami. Bapa di surga, Engkau lawat semua Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan siapapun yang akan menonton video ini Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja sehingga kami boleh diberkati, dibangun, dipulihkan dan disembuhkan, karena kami berjumpa dengan kebenaran yang hidup, yang mampu memerdekakan kami dan menyelamatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga menjadi rema yang terus berbicara setiap saat, setiap detik di
dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, kita akan kembali mempelajari firman Tuhan berkaitan dengan minggu kemarin, yaitu tentang kesetiaan Bapak Ibu. Kenapa ini perlu dijelaskan secara luas atau mendalam? Sebab kalau kita memperhatikan bahwa kesetiaan yang seperti saya sampaikan pada minggu kemarin, itu adalah perkara yang dicari oleh Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Dan bahkan saya yang sedang berbicara hari ini. Mengapa kesetiaan itu menjadi penting? Sebab ternyata ini adalah perkara yang dipersoalkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah perkara yang dipertanyakan dan diselidiki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau hari ini kita kembali berbicara tentang kesetiaan, seperti saya katakan bahwa perkara ini sangat penting dan sangat mendasar di dalam kehidupan saudara dan saya. Minggu kemarin kita telah berbicara tentang kesetiaan, yaitu beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian tentang kesetiaan, kesimpulan, dan kemudian kita sampai kepada pertanyaan, mengapa kesetiaan itu menjadi perkara yang sangat penting. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini adalah perkara yang dicari, dipersoalkan, diselidiki oleh Tuhan, dan menjadi tuntutan di mana hal tersebut menjadi karakter atau sifat Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengapa kesetiaan itu penting. Kalau yang poin yang pertama adalah ini adalah kehendak Tuhan, di mana kesetiaan itu adalah perkara dicari, diselidiki, dipersoalkan dengan sungguh-sungguh oleh Tuhan. Bagian yang kedua, mengapa kesetiaan itu begitu penting? Sebab kalau kita melihat bahwa kesetiaan itu bukan lagi menjadi perkara yang diminati oleh banyak orang, Bapak Ibu. Baru-baru ini muncul satu istilah pelakor. Kalau orang mungkin yang nonton televisi, acara-acara televisi, pasti akan sering mendengar kata pelakor. Ini adalah sifat yang lahir dari suatu keadaan seseorang ketika dia tidak setia, Bapak Ibu. Jadi kita melihat bahwa fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ketika seseorang terlepas atau tidak menganggap kesetiaan itu menjadi perkara yang penting di dalam kehidupannya, maka dia akan terjebak dalam satu sikap yang salah, dan antaranya adalah pelakor. Dan masih banyak dampak-dampak atau kecenderungan yang salah ketika kesetiaan itu tidak menjadi poin yang penting di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Ini adalah jawaban tentang mengapa kesetiaan itu penting. Kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan kamu takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Selanjutnya dikatakan seperti ini. Hendaklah engkau setia sampai mati,
ketika mereka di tengah-tengah penganiayaan, penderitaan yang sangat besar. Bahkan ini adalah penderitaan yang mengancam keselamatan mereka. Tetapi hamba Tuhan, Rasul Yohanes, menuliskan kepada mereka dengan himbauan bahwa hendaklah kamu setia sampai mati. Seperti yang saya katakan bahwa kesetiaan itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang kita baca, firman Tuhan kembali berkata bahwa hendaklah kamu setia sampai mati. Bukannya setia sampai batas-batas tertentu, tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kesetiaan sampai mati. Mengapa? Sebab Alkitab berkata seperti ini. Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Inilah jawaban poin yang kedua. Mengapa kesetiaan itu sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya? Banyak kita merasa seperti ini. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita dibaptis, kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah juru selamat saya. Yesus adalah Tuhan saya dan Dia adalah juru selamat saya. Tetapi persoalan yang harus kita perhatikan bahwa pengakuan kita kepada Tuhan atau pengakuan kita kepada satu realita bahwa Yesus adalah Tuhan saudara dan saya, itu menuntut kesetiaan sampai mati. Sehingga kalau kita melihat penebusan yang Tuhan lakukan, tidak hanya sampai kepada titik di mana Dia disalibkan, mati dan bangkit lalu naik ke surga, tetapi ini juga adalah suatu keadaan di mana ketika Yesus menebus kita, kita dituntut untuk setia. Artinya bahwa ada suatu bagian yang harus kita lakukan sebagai respon kita kepada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Sehingga kalau kita melihat bahwa ternyata kesetiaan Tuhan dalam mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya tidak meluputkan kita dari tanggung jawab untuk setia kepada Tuhan. Kesetiaan Tuhan adalah dasar untuk kita setia Bapak Ibu. Sebab Alkitab berkata seperti ini. Sebab Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Itulah tujuan kita. Itulah tujuan Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Bukan hanya supaya kita menjadi orang yang benar, yang dibenarkan, menjadi seorang Kristen, tetapi supaya pada akhirnya kita memperoleh mahkota kehidupan. Artinya bahwa supaya pada akhirnya kita menikmati kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya, ketika diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia harus setia. Sebab dengan kesetiaan kita menggenapi rencana Tuhan, sehingga pada akhirnya kita menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Kenapa kesetiaan tidak menjadi penting bagi seseorang? Jawabannya adalah seperti ini. Karena dia tidak menaruh pengharapan kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Sehingga Alkitab berkata seperti ini. Di dalam 1 Korintus, di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 berkata bahwa kalau kita sebagai orang Kristen menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus hanya untuk makan minum setiap hari, mujizat-mujizat yang sementara, Alkitab menegaskan kepada kita bahwa kita menjadi orang-orang yang sangat malang di antara manusia. Sebab
seperti Yesus dibangkitkan, naik ke surga, begitulah keadaan kita kelak, yaitu bahwa kita tinggal diam dalam persekutuan yang kekal dengan Bapa di surga. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Sehingga hal ini menegaskan bahwa menjadi setia itu adalah perkara yang dicari oleh Tuhan. Sebab hanya dengan menjadi orang yang setia di hadapan hadirat Tuhan, pada akhirnya kita akan menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Itulah mengapa kesetiaan itu sangat penting, Bapak Ibu. Dan ini menuntut satu kerelaan kita menjadi berbeda dengan orang-orang di sekeliling kita. Seperti halnya kalau seekor ikan yang hidup, dia tidak akan berenang hanya mengikuti arus, Bapak Ibu, bahkan melawan arus. Atau ikan yang tinggal di laut tidak menjadi asing. Dan itulah tantangan kita ketika kita menerapkan hidup yang setia di hadapan hadirat Tuhan, yaitu kita harus menjadi berbeda dengan lingkungan kita, dengan mungkin dengan orang-orang yang tidak setia di sekitar kita. Banyak kita yang setia tetapi tidak bersedia menjadi berbeda dengan orang yang tidak setia. Kita takut dibully, ya kan? Dikata-katai, sehingga kita kadang merasa bahwa menerapkan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang relevan. Tetapi yang seperti saya katakan bahwa ketika pengharapan kita kepada Tuhan itu berkaitan dengan kekekalan, maka kita akan melihat bahwa betapa pentingnya menjadi setia di hadapan hadirat Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat dampak dari ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Kita akan melihat di dalam Ulangan 32 ayat 20, Bapak Ibu. Ulangan 32 ayat 20. Ini adalah dampak dari ketidaksetiaan kita kepada Tuhan ataupun kepada hal-hal yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 20 berkata seperti ini. Ia berfirman, yaitu Allah, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Kalau kita mencermati ayat ini, kata menyembunyikan ini adalah suatu keadaan di mana Allah tidak berkenan, Bapak Ibu. Ketika seseorang tidak setia, itu menjadi perkara yang melukai hati Tuhan. Bahkan kalau kita melihat arti dari kata menyembunyikan, sebenarnya itu adalah kata yang memuat makna bahwa Allah menolak mereka. Yang pertama, Allah menolak mereka. Yang kedua adalah kata menyembunyikan ini mengandung arti Allah melihat mereka sebagai orang yang tertutup. Sehingga kalau kita melihat di dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus, ketika dia menanggung kutuk atas semua dosa manusia, Allah meninggalkan Yesus. Ini adalah suatu keadaan di mana Allah memalingkan wajahnya terhadap anaknya, sebab kutuk telah ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud di mana ketika seseorang tidak setia,
sikap yang menentangkan kutuk atas kehidupan seseorang. Sebab ketika seseorang tidak mengalami perkenanan Tuhan, penerimaan Tuhan, itu adalah suatu kutukan untuk setiap orang yang tidak setia di hadapan hadirat Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Alkitab untuk kita, bahwa seseorang yang tidak setia akan membuat Allah menyembunyikan wajahnya, menolak mereka. Allah menjadi malu mengakui mereka. Itulah maksud dari kata menyembunyikan wajah. Sehingga kesetiaan itu bukan hal yang main-main di dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting dan seharusnya menjadi pergumulan kita setiap hari di dalam kehidupan ini. Di mana apakah kita setia atau tidak setia? Sebab sikap kita itu akan menentukan kegagalan kita. Seperti dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah kamu setia sampai akhir, sebab Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Dan sebaliknya adalah ketika kita tidak setia, Allah menolak kita. Allah mau mengakui kita. Yang sama dengan adalah kebinasaan, Bapak Ibu. Kita melihat bahwa kesetiaan merupakan hal yang langka dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Tetapi firman Tuhan kembali menegaskan kita. Kita harus berani mengambil sikap di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan hidup seperti kebanyakan orang, mayoritas orang yang menganggap bahwa kesetiaan itu adalah perkara yang murah? Atau kita akan memilih seperti Yesus, di mana dia setia sampai mati di kayu salib. Dan bahkan kalau kita mencermati di dalam penerapan akan sebuah kehidupan yang setia kepada Allah Bapa, dia mengalami penolakan, penderitaan, pengkhianatan, dan berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi. Memang kesetiaan itu berat, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat jauh ke depan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Bapa, ini menjadi suatu perkara yang tidak sebanding dengan kekekalan kita. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Ketidaksetiaan mendatangkan kutuk atas kehidupan seseorang, Bapak Ibu. Sehingga mari kita membangun kehidupan kita yang setia di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita kembali mengambil komitmen, mengambil keputusan untuk setia di hadapan hadirat Tuhan, menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan, menjadi orang yang taat kepada Bapa di surga, terlepas dari bagaimanapun resiko atau harga yang harus dibayar demi satu sikap, yaitu setia di hadapan hadirat Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang memang keras, Bapak Ibu, tetapi seperti obat, rasanya pahit tetapi menyembuhkan. Firman ini keras tetapi menyelamatkan kehidupan kita semuanya. Ketidaksetiaan mendatangkan kutuk dalam kehidupan kita. Terus kemudian kalau kita melihat bahwa di dalam Matius 25 ayat 14, Matius 25 ayat 14, dia berkata seperti ini. Dalam ayat yang ke-14 kita perhatikan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang diberikan 5 talenta,
2 talenta dan 1 talenta. Kemudian ketika tuan itu pergi dalam beberapa waktu yang cukup lama dan kemudian kembali dan memanggil hamba-hamba yang mendapat kepercayaan daripada tuannya, kita akan menemukan 2 sikap yang berbeda dari hamba-hambanya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-21, ketika tuannya datang bertemu dengan hamba yang pertama, dia berkata seperti ini, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Terus kemudian ayat selanjutnya berkata seperti ini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanku. Kemudian hamba yang kedua yang mendapat 2 talenta, dia juga mendapatkan laba 2 talenta. Terus kemudian bertemu dengan hamba yang ketiga, di mana percayakan 1 talenta menurut kemampuannya, tetapi dia tidak mengusahakan sehingga menghasilkan keuntungan. Tuannya berkata seperti ini dalam ayat yang ke-28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan beri sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan yang lebih tragis dalam ayat yang ke-30 berkata seperti ini, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kata gigi. Alkitab sedang memperkarakan seseorang yang tidak mempunyai. Apa yang dimaksud dengan Yesus seseorang yang tidak mempunyai? Inilah suatu keadaan di mana orang ini tidak mempunyai kesetiaan. Sebab ketika para hamba bertemu dengan tuannya berkata bahwa dia adalah hamba yang baik dan setia. Sehingga kalau kita melihat dalam kesimpulannya, dia berkata seperti ini, seseorang yang tidak mempunyai sifat yang setia, sifat yang baik, yaitu yang setia, Alkitab berkata bahwa dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan getah gigi. Bapak Ibu semuanya, kita melihat betapa tragisnya kehidupan seorang hamba yang tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan yang kita hidupi hari ini adalah perkara yang Tuhan percayakan pada kita. Keselamatan yang kita terima daripada Tuhan adalah perkara yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak setia, atau ketika kita tidak menjadi orang yang diselamatkan, yang memiliki sifat yang setia pada Tuhan, Alkitab berkata bahwa campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini
ini adalah sebuah kebinasaan Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan ini perlu dibahas secara mendalam, sehingga kita dapat melihat gambaran yang lebih luas tentang kesetiaan, tentang dampaknya, tentang bagaimana supaya bisa setia, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak didapati sebagai hamba yang tidak setia, melainkan menjadi hamba yang setia. Bapak Ibu semuanya, kita melihat apa dampak kalau kita setia. Sebelumnya saya membahas bahwa dampak dari ketidaksetiaan adalah menjadi orang yang terkutuk dan mengalami kebinasaan. Tetapi sebaliknya, kalau kita setia juga ada dampaknya Bapak Ibu. Kita melihat di dalam Ulangan 28, Ulangan 28 ayat 1. Firman Tuhan berkata seperti ini, dengan perikop berkat. Ini adalah ucapan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Dia berkata seperti ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Yang dimaksud dengan mengangkat itu seperti apa? Kita melihat dalam ayat yang ke-13. Dia berkata seperti ini, masih dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila kau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kita melihat Bapak Ibu, tidak setia mendapat kutuk dan mengalami kebinasaan. Kemudian kalau setia, Alkitab berbicara dengan jelas bahwa kita akan menjadi naik dan bukan turun Bapak Ibu. Karena kita kalau mendengar ayat ini, fokus kita adalah kita akan menjadi naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi kita tidak melihat tanggung jawab di dalamnya, yaitu melakukan firman Tuhan dengan setia. Inilah yang saya maksudkan, bahwa di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan itu ada berkat Tuhan untuk saudara dan saya. Tapi masalahnya seperti ini Bapak Ibu, ketika kita setia dalam kurun waktu tertentu, kita akan mulai mempertanyakan, Tuhan, saya sudah setia gitu. Padahal yang dikatakan dengan setia bukan hanya dalam kurun waktu tertentu atau setia dalam melakukan perkara yang baik hanya beberapa kali, tetapi ini adalah satu konsistensi terus menerus. Karena kita belum menjadi sampai kepada waktu Tuhan, kita sudah mempertanyakan, Tuhan, saya sudah setia, saya sudah melakukan banyak hal yang baik, tetapi kenapa keadaan saya belum berubah? Bapak Ibu, Tuhan tahu waktu yang paling tepat untuk mengangkat kita, membaharui kehidupan kita, melawat kehidupan kita dengan berkat-berkat Tuhan. Kita melihat di sini bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan bukanlah suatu perkara yang sia-sia. Sebab Alkitab berkata bahwa orang yang setia akan diangkat oleh Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita melihat bahwa kesetiaan itu bisa mengangkat seseorang Bapak Ibu.
Kesetiaan itu bisa merubah keadaan seseorang. Dan itu dijamin oleh firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita setia, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, yang mengalami berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat bahwa orang yang setia akan mengalami pengangkatan, pembelaan daripada Tuhan. Berkaitan dengan Matius 25 ayat 21 dan 23, Bapak Ibu. Kita melihat di sana Matius 25 ayat 21-23. Masih dalam kasus yang saya katakan bahwa ketika seorang tuan pergi dan kemudian meminta pertanggungjawaban daripada para hamba. Kita melihat di dalam Matius 25 ayat 21 berkata seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Selanjutnya dia berkata seperti ini, engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan dari kesetiaan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata dengan jelas bahwa orang yang setia dari hal yang kecil akan dipercayakan oleh Tuhan dengan perkara-perkara yang besar. Tetapi syaratnya adalah harus setia. Banyak kita yang mau, saya mau menempati jabatan tertentu. Tanpa kita melihat firman Tuhan bahwa seseorang yang mau diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Banyak kita nggak suka dengan perkara-perkara yang kecil. Contoh, kalau kita janji ketemuan, latihan jam 6 ya, datangnya setengah 7 atau jam 6 lewat 15 lah, ya kan? Tanpa kita sadari bahwa seseorang yang tidak tepat waktu itu akan memberikan satu gambaran yang buruk untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Akan menjadi hal yang membuat dia sulit untuk dipercaya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya teguran untuk teman-teman atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Bahkan saya yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga mari kita melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah setia di dalam hal yang kecil, sehingga dalam kesetiaan itu Alkitab berkata bahwa kita akan dipercayakan perkara yang besar daripada Tuhan. Terus kemudian bagaimana supaya kita bisa setia? Bagaimana supaya bisa setia? Jawabannya ada dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesetiaan. Kita melihat di sini banyak orang berusaha untuk setia, tapi Alkitab berkata bahwa hanya ketika kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya cukup sampai di situ. Kita lihat dalam ayat yang sebelumnya. Akan tetapi dalam ayat yang ke-18, Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Banyak kita seperti ini. Ketika kita menjadi orang percaya, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi untuk memiliki buah Roh, jadi yang dimaksud dengan buah Roh ini adalah hakikat Allah. Ketika
dipimpin oleh Roh. Permasalahan kita kebanyakan adalah bukan tidak memiliki Roh Kudus, sehingga kita memiliki karakter seperti Allah, sifat-sifat seperti Allah, yang diantaranya adalah setia. Persoalannya adalah ketika Roh Kudus itu ada dalam hati kita, tapi Roh Kudus bukanlah pribadi yang memimpin, memerintah, dan mendominasi kehidupan kita. Itulah masalah kita. Kenapa kita tidak setia? Sehingga kebalikan daripada supaya kita setia adalah kita harus membiarkan Roh Kudus tidak hanya tinggal di dalam hati kita, tetapi biarkan Dia mendominasi kehidupan kita, memerintah kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat dalam ayat yang ke-25, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Inilah masalah kita. Dan ini adalah jawaban untuk kita semua bahwa seseorang yang mau setia harus rela hidupnya bukan hanya didiami oleh Roh Kudus, tetapi juga dipimpin oleh Roh Kudus. Membiarkan Allah memerintah di dalam kehidupannya melalui firman dan Roh-Nya yang tinggal dalam kehidupan kita. Banyak kita kan gak mau dipimpin oleh Roh. Kita mau supaya Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Tapi banyak kita yang gak membiarkan Roh Kudus itu mendominasi kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Tidak ada cara lain untuk menjadi seseorang yang setia dalam kaitannya dengan Tuhan. Dia harus memberikan Roh Kudus memimpin kehidupannya, bukan hanya mendiami, tetapi juga menjadi pribadi yang memerintah, mendominasi kehidupannya, sehingga apapun yang kita perbuat itu menurut kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya manifestasi dari keberadaan Roh Kudus dalam hati kita itu melahirkan suatu kesamaan dengan Bapa di surga. Sebab kalau kita melihat bahwa Roh Kudus adalah sumbernya dari Bapa, sumber dari Allah yang setia, sehingga pada akhirnya memiliki buah Roh. Tidak ada cara lain, didiami oleh Roh yang setia dari Bapa yang setia. Itulah cara satu-satunya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Biarkan Tuhan memimpin kita dalam kehidupan ini, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang setia. Sebab buah Roh itu, yang salah satu manifestasinya adalah kesetiaan, menjadi bagian kita yang permanen dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita boleh menikmati berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat berjuang untuk menjadi pribadi yang setia, sehingga Tuhan boleh disenangkan, dan pada akhirnya kita menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, yang kembali menegur kehidupan kami, bahwa di dalam ketaatan kepada Tuhan ada berkat bagi kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh dimateraikan dengan sempurna, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, Engkau berkati jemaat-jemaat dimanapun mereka berada. Mereka yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Mereka yang mungkin dalam pergumulan yang berat, Engkau tolong mereka. Apapun pergumulan mereka, Engkau hadir menjadi jawaban bagi kehidupan mereka. Berkati gembala kami, berkati wakil gembala kami, berkati para pelayan Tuhan, berkati semua jemaat dan lansia serta anak sekolah minggu, sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap menjadi pribadi yang setia, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi jiwa-jiwa di sekeliling kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semuanya, pemberitaan firman Tuhan telah selesai. Dan firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita. Sebelum mengakhiri, saya umumkan bahwa
hari Minggu tanggal 13 Desember jam 4 sore kita akan sama-sama merayakan Natal. Hanya saja dalam bentuk yang berbeda untuk tahun ini, yaitu secara virtual. Jadi Bapak Ibu, siapkan waktu Anda, siapkan hati dan pikiran, sehingga pada hari-hari kita boleh sama-sama menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan melalui perayaan Natal tahun ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.